wabarakatuh. Nama saya Cynthia Wira. Di sini saya akan memaparkan skripsi saya. Penegakan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan melalui pendekatan restoratif justice. Studi kasus di Kepolisian Resort Sukabumi Kota. Pencabulan merupakan tindakan pornografi yang dilakukan oleh satu orang maupun lebih dengan maksud untuk memenuhi kepuasan diri. Seringkali anak menjadi korban tindak pidana pencabulan. Dalam KUHP, pasal 290 ayat 2 yang berisi, barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup umur 15 tahun atau kalau tidak nyata berupa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat kawin. Perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia mengikuti perkembangan keadilan masyarakat, terutama perkembangan keadilan restoratif. Identifikasi masalah yang saya ambil, yang pertama, bagaimana penerapan konsep restoratif justice dalam perkara pidana pencabulan terhadap anak di Polres Sukabumi Kota. Yang kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di Polres Sukabumi Kota. Penerapan konsep restoratif justice dalam perkara pidana pencabulan terhadap anak di Polres Kota Sukabumi, yaitu pengabaian konsep restoratif justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu dengan mengabaikan kepentingan korban, keluarga, ataupun masyarakat yang terdampak oleh kejahatan tersebut. Restoratif justice ini masih kurang dilakukan di Polres Sukabumi Kota, yaitu karena korban ataupun keluarga merasa tidak terpenuhi kepentingannya, sedangkan pelaku diperlakukan tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di Polres Sukabumi Kota. Perbuatan cabul terhadap anak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada pasal 290 ayat 2, dan menurut teori absolut bahwa kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur harus melihat sisi kejahatan itu sendiri. Dan sebagai imbalannya si pelaku harus diberi penderitaan. Dalam menanggulangi maraknya terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak, pihak kepolisian Polres Sukabumi Kota mencegah terjadinya tindak pidana tersebut dengan dua upaya. Yang pertama dengan upaya preventif dan yang kedua dengan upaya represif. Kesimpulan yang dapat saya ambil bahwa kasus kejahatan kesusilaan atau perbuatan cabul di Kota Sukabumi masih menelan korban anak setiap tahunnya. Perlu adanya langkah lanjut setelah dilakukan mediasi. Oleh karena itu, dalam surat edaran Kapolri nomor 8/7/tahun 2018 diberitahukan atau dipermaklumkan untuk penyelesaian perkara melalui perkara dengan restoratif justice. Akan tetapi, sebagian masyarakat belum mengetahui apa itu restoratif justice. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur diatur dalam KUHP dari pasal 289 sampai dengan pasal 296, di mana di dalam isinya yaitu perbuatan cabul dengan anak yang belum berumur 15 tahun. Dan diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Peran kepolisian dalam hal ini, Polres Sukabumi Kota, dalam penanganannya sudah cukup baik, akan tetapi masyarakat belum mengetahui apa itu keadilan restoratif, atau disebut juga restoratif justice. Hal ini dilihat dari tahun 2017 hingga tahun 2019 hanya ada satu penyelesaian restoratif justice yang dilakukan di Kota Sukabumi. Berikut kesimpulan dan sekarang saran untuk kepolisian agar kiranya tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi kepada masyarakat apa itu kasus pencabulan dan memberikan sosialisasi kepada anak-anak. Untuk pemerintah lebih memperhatikan kewajiban dan bertanggung jawab atas pemeliharaan dan kesejahteraan anak. Selain itu, pemerintah sendiri bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan menjaga pergaulannya serta melakukan pembatasan terhadap hal-hal yang akan menjadi penyebab terjadinya pencabulan. Bagi masyarakat, terutama bagi orang tua untuk lebih mengawasi pergaulan anak-anak. Berikut presentasinya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.